kita mulai bingung. Gue bubar aja, sempat jujur gue nggak bisa nyanyi kan. Itu kadang-kadang jadi sebuah strategi band-band yang malas ya. Oh benar. Dan jangan lupa beli merchandise, itu juga membantu buat perkembangan RK. Halo gengs, gua PW Pujasera. Selamat datang di Tangerang Popang Podcast. Podcastnya para pelaku seni. Nah, kita udah masuk di episode 2 nih. Di episode 2 kali ini gua akan mereview para musisi khususnya di scene indie Indonesia, khususnya di Tangerang. Dia sudah menghasilkan 3 buah album dan sudah berdiri sekitar dari tahun 2005, dan gue punya salah satu EP-nya nih. Nah, lu kalau mau tahu bocorannya di sini nih. Nah, kita nggak usah langsung lama-lama aja, langsung kita kilik Rejected Kids. Something different that we are awaiting, trying to turn it right because something's turning wrong. Stop dreaming about being on the top. We're in the line, not in stairs. This conversation of station shadows, let's try place so we love hiding. So let's break this soul. No one can hold us down. Stop wishing, start thinking. Be the rising up. Wake up your mind. It's time for us. And never give up. It's time for us to break this soul. Shut up, because we won't stop. Wake up your mind, it's time for us. It's time for us to break this all. Shut up, because we won't stop. Sekarang gue lagi ada tempatnya podcast Tangerang Popang. Gimana kabarnya bro? Alhamdulillah. Oke bro. Masih Tim, bantu nih gitar. Aduh. Sorry ya, gue duduk di bawah nih. Nggak apa-apa, nggak apa. Gimana kabar semua Rejected Kids? Alhamdulillah, baik. Oke, sebelum mulai gue pengen kenal dong. Mungkin dari pojok sana. gue Tir, main gitar vokal. Oke, Tir main gitar vokal. Lalu? Miau, main drum. Miau, oke. Gue Agung, main Agung, bass. Gua Ridwan main gitar. Berarti Petir, Miau, Agung, Ridwan. Ridwan. Oke, nih. Nah, di episode 2 kali ini gue mengundang Rejected Kids. Ini sesuai dengan permintaan para teman-teman, khususnya di komunitas Popang, Tangerang. Nah, yang setahu gue, RK ini kan sudah punya 3 album, bener gak ya? Iya. 3 ya? 2 diantaranya EP, yang terakhir album ya? Oke. 2 album, 1 EP. Iya. Oke, boleh ceritain gak sih dari 3 album ini apa aja gitu? Dari nama albumnya, terus mungkin genrenya, dan apakah ada perbedaan di dalam tiap album dari RK? Jadi EP perdana si Rejected Kids itu dirilis tahun 2007. 2007. Judulnya Unspoken Feeling. Unspoken Feeling, oke. Waktu itu sih kita membernya baru sisanya tinggal gue dan Mio nih. Oh, Sebelumnya jadi ada si Ostra dan si Koko udah cabut. Oh, jadi ini sempat bongkar pasang ya? Iya, sempat beberapa kali lah. Terus di
Di tahun 2010 kita rilis New Chapter Has Begun. Terus di 2015 kita rilis full length album lagi judulnya Home gitu. Dan beberapa kompilasi lokal dan internasional juga sih. Oh, udah sampai internasional juga ya? Iya, kebetulan di New Chapter Has Begun itu yang album kedua, rilisan kedua kita itu sempat rilis di Jepang, Delson Records sama di Slovenia. Oh, Jepang dan Slovenia. Di Circle Records. Ya. Terus yang Home juga sempat kita kerja sama label Singapura, namanya IEOI. IEOI. Iya. Oke. Nah, gue mau tahu nih, mungkin sejarah singkat. Tadi kan ini lo bilang ini bongkar pasang ya. Kalau awal terbentuknya RK sendiri dari apa sih? Mungkin apa dari teman sekolah atau tongkrongan, dan base campnya lebih tepatnya di Tangerang mana gitu? Oke, dulu jadi tahun 2004 itu gue masih SMP. Oh, SMP ya. Jadi gue bertiga. Nah, itu ada Odoy sama Koko. Odo me Koko. Bertiga itu awal sih acara pensi ya, pensi sekolah. Terus ya ini aja spontan itu bikin band yuk. Spontan karena mungkin kesamaan hobi ya. Iya. Passion, hobi. Bareng tadinya kan main, bikin band, ayo ya udah ayo main gitu. Ya terus lanjut gitu sampai formasi bertiga itu sekitar 2009 itu. Enggak, 2006. 2006 terus 2007 Petir masuk. Oh, jadi awalnya bertiga dulu. Iya. Terus satu persatu tuh mulai cabut karena ada masalah entah apalah gitu. Pertama cabut si Odoy itu, terus kedua 2013 si Koko si Koko cabut. Oke. Agung masuk. Agung udah sempat apa? Agung sebenarnya dari Edisional ya? Iya, dari 2011 10 atau 11 2011 bantu additional base. Additional dia gitu. Jadi Terus kalau 2014 si Ridwan masuk. Oh, Ridwan masuk. Si Ragam keluar. Oke. Jadi kita udah 3 kali bongkar pasang ya. Berarti pas saat kalian bertiga ini kan pertama dibentuk bertiga, sudah punya lagu atau memang gimana? Udah. Oh, sudah. Awalnya udah. Cuman ya ala kadarnya. Ala kadarnya. Itu sempat masuk kompilasi juga waktu itu. Save Our Community itu gue masih bertiga mainnya. Itu judul lagunya Senda Gurau. Senda Gurau. Itu nggak banyak yang tahu sih orang. Oh, gue punya kayaknya lagunya. Oh iya, punya ya? Iya. Coba bocoran dari mana? Gue udah baca dari Bimo kalau nggak salah dia. Senda Gurau. Masih Woyo. Nah itu sudah campur-campur gitu ya kayaknya musiknya ya. Ada reggae-nya, terus ada punk rocknya juga, coba gitu dah mainnya. Tapi di saat RK berdiri bertiga ini sudah namanya RK? Oh belum. Belum? Belum. Dulu namanya Syntic System pertama keluar. Syntic System. Dia genrenya kemana itu? Pada awal berdiri itu? Awal simple ya main-main lagu Blink. Blink, oh bawain lagu orang dulu. Lagu-lagu ya biasa lah pada waktu itu. NFX, Blink. Kayak band-band ini kayak Sum 41 kadang gue suka bawain. Ini ya yang pada waktu itu band-band punk rock yang lagi naik lah 2000 awal gitu. 2000-an awal kayak gitu sih awal. Oke, berarti di saat Petir gabung itu udah nuansa beda atau memang alasan Petir gabung itu memang lu ngerasa masih ada yang kurang atau memang bukan gue ada sebenarnya gitaris gua. Gitaris. Iya. Tapi dengan masuknya Petir jadi lebih padat gitu musiknya, jadi lebih rame. Gua justru lebih mantep nih gitu. Jadi yaudah yuk cabut kata jalan gitu. Jalan gitu untuk gua berempat. Oh gitu. Ya, jadi posisi gue inilah gak sia-sia gitu, gak mau bazir. Petir sempet nonton gue main bertiga. Iya, gue beberapa kali sih nonton. Oh gitu. Gimana kayak di Fortuna, di Warlock gitu. Oh, oke. Karena kan gue dulu gue tinggal nggak di Tangerang Kota kan. Iya. Sini migrasi ke sini buat nonton gigs doang. Oh gitu. Oke. Terus kalau RK sendiri genrenya apa sih? Sebenarnya sih pada awalnya mungkin mereka cenderung main kayak punk rock 90s gitu, kayak NoFX. NoFX, Kalau oke. yang gue lihat ya dari awal, itu kan kesini-sininya kita kan
namanya energi berubah, mood juga udah berubah, Umur berubah, iya. Kita tambah referensi musik baru pastinya. Terus muncul lah, diputuskan sama si Koko dulu basis kita. Dia bilang karena kita main skate kan, Iya, oke. jadi kita sebutnya technical skate punk. Teknika spek Pada waktu itu. Oke. Tapi sebenarnya gue pun nggak mau, ya gue terserah masing-masing orang lah. Mau apa ya, mau represent band gue itu musiknya kayak apa gitu. Ya terserah orang-orang aja. Tapi kalau gue sih punk rock aja sih. Punk rock aja. Kayak gitu aja. Karena kalau kita ngomong klasifikasi musik tuh banyak banget kan, punk rock ada yang ini itu. Iya, memang. Punk segala macam gitu kan. Kayaknya terlalu complicated sih menurut gue. Terlalu ribet gitu kalau ngurusin gitu aja. Yang penting kita main seneng aja gitu. Pang alternatif. Pang alternatif. Punk alternatif. Nah, gue juga pengen tahu nih, selama perjalanan karirnya RK, itu udah perform kemana aja gitu? Ada, ya pasti Pulau Jawa gitu. Pulau Jawa, oke. Terus Kalimantan pernah. Kalimantan pernah? Pernah. Terus Singapura, Malaysia. Oh, Singapura, Malaysia juga? Nah, kayak gitu sih. Dan menurut kalian ini yang paling berkesan dari semua RK perform atau tour itu di mana? Semua sih, Semua? masing-masingnya ada kesan-kesannya sih. Tapi menurut gue tuh yang Singapura, Malaysia itu karena kita tuh nggak tahu apa-apa gitu datang ke sana, tiba-tiba dateng aja gitu. Oh gitu? Maksudnya ya kan kita belum pernah pernah. kesana. Belum pernah ke sana. Terus DIY gitu. Nah itu kalau yang perform di mancanegara ya jatuhnya ya ibaratnya, itu ceritanya seperti apa sih? Boleh nggak sih tahu gitu? Kalau gue sih seru. Awalnya memang udah dikonsep niatnya pengen tour internasional. Udah. Jadi kan kebetulan kita record label yang album Home itu kan itu bertepatan dengan promo album yang itu yang Home. Oh, Kita oke. tur ke sana. Jadi mereka semua yang arrange tour kita di Singapura dan Malaysia, ya udah kita tinggal jalan aja ke sana. Tapi sih seru sih dan pengen lagi tur ke negara lain gitu. Karena kan apa ya, pasti beda lah. Maksudnya penontonnya beda, ketemu orang baru gitu. Oh penontonnya beda. Memang apa sih perbedaannya gitu? Apa ya? Ya jelas kulturnya beda, terus ya gue sih senengnya ini ya kalau ke luar gitu kayak kita ketemu orang baru, jadi punya teman baru, punya link baru, kayak gitu bisa memperluas lah kayak gitu kalau menurut gue. Oke, berarti. Dan juga berarti soal perform, berarti itu dalam rangka promo album ya? Yang di apa? Singapura sama ini? Singapura sama apa? Malaysia ya kalau nggak salah ya? Singapura, Malaysia. Itu dalam rangka persiapan album. Promo album. Albumnya pas banget itu album rilis. Nah kita tur ke sana. Terus sama kalau tur Jawa juga sih. Tur Jawa, tur Jawa. Tapi beberapa kota di Jawa aja, nggak seluruh Jawa. Gitu. Di mana tuh kalau boleh tahu? Kayak Jogja. Jogja, oke. Terus ke Purwokerto. Purwokerto. Gitu aja sih. Bandung, Bandung. Terus Solo, Klaten, gitu-gitu. Terus kalau bentuk persiapannya gimana itu? Apa yang tentang internasional itu persiapannya seperti apa sih? Atau memang ya pasti kan budget? Apakah dapat sponsor atau apa gitu? Sponsor sih enggak kita. Enggak, dana sendiri berarti mandiri ya? Iya dana mandiri gitu. Persiapan sih koneksi dulu sih pertama. Koneksi, Jadi kita tuh koneksi mesti punya teman di sana juga yang biasa organize show di sana gitu. Kayak gitu kan. Nanti kita baru tahu tuh apa yang harus kita siapin. Merchandise. Merchandise, oke, merchandise. Yang pasti sih di sana penjualan merchandise oke sih. Oh gitu, Jadi, atensi tinggi banget berarti di sana ya? Ya oke lah. Gitu. Maksudnya kita tuh kan beli flight tickets pakai uang sendiri gitu. Itu kan bisa balik modal lah seenggaknya gitu. Jadi buat teman-teman yang mau turun ke sana ya merchandise sih. Merchandise ya, Buat strateginya ya untuk balik modal ibaratnya ya. Iya, kalau kalian nggak ada ini ya, nggak ada apa, sponsorship atau segala macam, nggak ada yang ngedukung lah gitu. Dalam segi finansial gitu. Ya merchandise sih. Itu persiapannya berapa lama untuk sebelum tour itu? Persiapan 3 bulan sih. 3 bulan ya? Itu udah dari menurut
si CRK sendiri udah cukup belum persiapannya 3 bulan itu, apakah wah bener-bener belum mateng nih kalau menurut pandangan RK pada saat itu persiapan tur ke luar negeri gitu? Sebenarnya sih Cukup udah ya? sih cukup. 3 bulan tuh udah bagus malah, karena ya udah pasti berangkat gitu, daripada yang mungkin kalau turnya lebih jauh ya itu setahun lah. Cuma kan kalau cuma nyebrang gitu 2 jam dari Tangerang, oke lah. Iya emang iya sih. Pesawat Masa kalau nyasar juga bingung juga kan. Nah, tadi kan pada awal gue bahas soal album ya. Kalian sudah punya sekitar 2 album dan 1 EP ya. Iya. Boleh nggak representasi ini dari tiap-tiap masing album? Contohnya misalnya, album pertama bertemakan ini, album kedua bertemakan ini, dan album ketiga bertemakan ini gitu. Secara singkat mungkin. Simpelnya sih karena si album pertama itu masih muda ya, teenager lah gitu, Iya. masih umur belasan. Pasti yang dibahas lebih banyak soal percintaan, terus kejadian-kejadian di sekolah gitu Oh kan pasti iya. kan. Yang mudah bercinta, yang tua bercerita ya. Iya, kejadian-kejadian di kampus gitu kan. Kata-kata Pak Eces itu. Ya kalau yang unspoken feeling mostly karena itu sih, keseluruhan mungkin ya tentang itu. Sisi dunia remaja ya Iya. pada saat itu ya. Kalau yang Kalau No Chapter Has Begun kan kita umur udah mulai ke 20 nih. Nah, itu lebih banyak bahasannya bertemakan apa itu? masih cari jati diri lah gitu. Jati Kita diri. mau kemana nih hidup kita? Nah, kita mulai kayak ngobrolin tentang hidup kita gitu. Yang masih bingung umur 20. Ini mau Oke. ngambil rumah apa ngambil apa nih gitu kan. Oh itu ada dalam sisi lagu itu ada tertuang gitu? Ya istilahnya gitu. Istilahnya, oke. Iya, terus kalau yang home itu emang kalau yang home tuh karena apa ya? Karena gua jadi tuh yang No Chapter Has Begun tuh kita tuh ada kayak apa ya? Kayak set fact gitu, fakta yang menyedihkan gitu. Jadi itu kita udah booking studio beberapa shift. Iya. Si Ostra mesti cabut. Oke. Dan di situ gue posisinya gue kan dulu main gitar aja. Nah dari situ kita mulai bingung, udah bubar aja. Sempat ada itu ya. karena jujur gue nggak bisa nyanyi kan pada waktu itu. Iya, oke. Berani gitu gue kayak harus jadi lead vocals gitu kan. Itu tahun berapa? Tir? 2009 2009. 2008 2009 itu. Itu pas proses pembuat di album Chapter Musikan apa yang Di No Chapter Has Begun. Chapter Musikan pas saat proses itu? Iya, proses itu si Ostra keluar akhirnya enggak tertunda sih, apa ya, karena udah mepet. Akhirnya gue memutuskan buat jadi vokalis sambil main gitar. Dan pada waktu itu apa ya, kayak beban ya, pasti tanggung jawab tambahan. Iya, oke. Kayak gitu aja sih ya. Terus ya kalau yang home itu berat juga sih, karena Berat. si Koko dan si Ragam cabut juga. Tapi itu udah proses tuh, udah jalan proses tuh. Udah jalan. Jadi itu sebenarnya setelah No Chapter Has Begun pun di tahun 2012 kita udah recording lagi buat EP. Oh. Nah EP-nya itu akhirnya karena si Koko cabut, kita nggak jalanin lagi, kita terusin album. Oh. Akhirnya di 2014 Agung dan Ridwan udah settle lah di band ini, udah siap tempur. Akhirnya kita recording bareng gitu. Recording bareng. Nah itu kenapa si Home itu lagunya kalau kata orang-orang lebih gelap gitu ya. Ada yang bilang dark gitu, ada juga bilang memang old school sih. Ya agak-agak kesana sih, karena waktu itu kan gue sama Mia udah kayak frustasi gitu, udah bubar aja yuk gitu. Oh itu gitu. Jadi ini band sebenarnya udah fase beberapa kali mau udahin aja gitu. Cuma gue berdua sama Mia itu kayak sayang lah. Akhirnya ya kita jalan santai aja. Oh jalan santai ya. Gak usah terlalu gimana-gimana gitu. Akhirnya kita nemuin si Agung dan Ayam yang skill dalam bermusiknya boleh diadu gitu. Dan soal perekrutan dari Ayam sama Agung ini, nah gue pengen nanya nih sama Agung, gimana sih saat lu diajak gabung dengan RK dan
alasan lu kenapa bersedia gabung dengan RK? Apalagi jujur aja ya, kita pribadi mungkin teman-teman yang lain, ini band dapat atensi yang cukup besar, sehingga mungkin beban moralnya juga cukup besar gitu. Apa sih membuat alasan lu itu bisa gabung di RK gitu? Dari sisi lu sendiri ya. Oke, kalau awalnya itu tetap circle-nya teman-teman main bareng. Oke, satu circle. Ya, satu circle. Petir Mio sering ketemu juga di acara-acara di gigs ya lama-lama. Dan kebetulan juga dulunya sempat seband juga sama Petir. Seband, ya, oke. Di band yang lain. Lihat RK main, ngeliat RK manggung kayak gini, tiba-tiba Mio cetus nih. Kalau Koko sibuk, lu bisa nggak? Gitu. Oh, awalnya ngisi-ngisi Ya. edisional gitu ya. Kabarin aja kalau misalnya sibuk, nanti gua kulik lah gitu lah. Ya udah, main bareng. Akhirnya, bener kejadian, keluar juga akhirnya. Itu tahun berapa saat? Itu tahun berapa di saat Miao bilang untuk ngajak ketika Koko lagi Kalau ngajak itu sekitar 2011. 2011 ya? Awal-awal main sepeda bareng ya. Dulu tuh awal-awal sepeda bareng pas booming-boomingnya fiksi. Oke. Fiksi belum fix gitu ya, masih fiksi namanya. Iya. Beda meh. Kalau fiksi kan warna-warni gitu. Awalnya gitu. Oke. Sampai ke 2013. Adisional buat RK ya, gue happy aja karena di sini nggak dituntut apa-apa. Pas tiba-tiba diajak ngobrol bareng di mana waktu itu ya, di Puspem nggak salah tuh, malam-malam makan apa, nasi goreng apa. Lu mau gak bantuin main sama RK? Ya, ayo aja, tapi gua posisinya kayak gini nih. Apa kira-kira? Gantiin Koko tuh berat gitu karena RK tuh cenderung dengan Koko sama Odoy gitu. Oh, itu menurut pandangan lu pribadi ya. RK itu gua mau Odoy. Kalau gua gimana nih? Nggak masalah, yang penting kayak pacaran aja gitu. Apa tuh kayak pacaran? Kalau gue nih kayak pacaran aja nih. Jalanin dulu gitu. Jalanin dulu, ya kan? Tapi kalau misalnya ada berantem, jangan langsung putus. Coba pelan-pelan nih, diomongin apa nih baiknya. Sampai sekarang. Gitu. Masalah skill sih kayaknya yang paling jago ayam doang sih. Cuma kita konfirmasi aja ke ayam, paling gitu kalau dari gua. Berarti sebelumnya lu punya band sama Petir Sayan itu, Ada. tapi dengan genre yang sama atau memang beda genre? Tetap basicnya punk. Basicnya punk. Hanya mungkin lebih ribet RK deh. Dan sekarang cuma satu atau memang Cuma satu. cuma satu ya? Nah, di RK aja. Oke, dan Itu udah enggak. Bang Ayam gimana? Oh iya. Gimana? Ceritain dong ketika awal lu diajak gabung dan alasan lu bisa nerima RK itu apa gitu? Awal sih gue juga nggak ingat sih Awalnya kapan itu coba-coba. jam berapa sih? Jam berapa? Kapannya gue lupa. 2014 gitu. 2014 ya. Pas itu sama sih, gue juga kan seband sama si Agung sama si Petir juga. Sempat ngeband sama mereka tuh. Sebenarnya nih dari mama, gua yang narik. Itu bertiga di sini. Memang sih gak jauh-jauh, ibaratnya band-band itu pasti gak jauh circle-nya gitu. Iya, pasti itu aja sih. Awalnya sih itu, terus pernah diajak waktu itu si Ragam nggak bisa tuh ya, pas itu ya. Terus si Petir ngajak gua untuk ngisi gitarnya, gua belajar itu kan gitarnya ribet itu ya. Pada bener. Tapi lu punya band sebelumnya nggak, Bang? Punya sih. Punya. Genrenya sama nuansanya? Sama Petir. Enggak, kan ibaratnya sebelum lu diajak RK, lu punya band? Punya itu sama Punya sama Petir juga berarti? Sebelum Oke. sama mereka tuh gue pernah ngeband juga sama Petir. Di sama mereka sama pang-pangan juga kayak gitu. Cuman kalau awalnya gue lupa tuh. Pokoknya gue ngisi ngeganti si Ragam waktu itu nggak bisa. Gue ikut tur kemana tuh waktu itu ya? Purwokerto. Nah, Purwokerto. Si Agung juga nggak bisa Bung ya waktu itu ya. Nah, anehnya si Ostra itu Ostra yang main. Ostra yang main bass. Yang gitaris itu. Oh. Ostra justru jadi yang main bassnya tuh. Waktu itu awalnya sih itu tuh. Nah, terus suatu ketika si Ragam cabut, akhirnya si Petir ngomong ngajak gua. Kenapa gua mau? Ya gua suka sama musiknya dari awal. Makanya gua mau gitu. Oke, berarti kalau alasan Petir sendiri ngelihat mereka berdua ini bakal ngerubah nuansa nggak pada saat lu memilih mereka gitu? Mungkin dari segi visi misi. Pasti sih, karena kan karakter beda ya. Soalnya pas itu juga tadi konfliknya yang gue denger
bongkar pasang itu saat proses itu kan bakal mempengaruhi juga kan? Atau memang pada saat lu tahu wah ini antara bubar sama lanjut. Kalau lanjut otomatis walaupun chemistry di dalam kan oke, tapi kan di musik bakal berubah kan, beda pendapat kan. Apakah memang saat itu lu memilih udah deh saat gue jalan album gue yang ngisi semua, tinggal lu ngikutin aja, atau memang lu mau kolaborasi nih? Oh enggak, jadi kan, nah itu kan pas waktu EP itu sebenarnya EP yang setelah New Chapter. New Chapter, oke. Gue sama Miao aja, berdua yang isi. Oh gitu. Karena, ya ada bersinggungan waktu lah, jadi nggak ada yang bisa ikut recording. Jadi gue sama Miao tuh, nah karena si Agung dan Ridwan masuk, akhirnya kita recording ulang, kayak gitu. Dan karena kapasitas si Agung dan Ridwan gue udah tahu gitu, karena gue main di Grey Grace sama si Agung dan Ridwan, udah jadinya ya udah kenal sih sebenarnya. Kalau chemistry udah nggak kayak dari nol banget gitu. Iya maksud chemistry Karena udah dalam kenal gitu, kayak udah lama lah mainnya gitu. Kalau bentuk komitmennya seperti apa sih kalau RK sendiri? Iya, maksudnya ya kesepakatan lah. Contoh mungkin udah latihan seminggu sekali. Kalau enggak, apalagi kan pandemik nih, Zoom aja yuk gitu kan. Oh enggak sih, enggak ada. Enggak ada ya? Santai aja gitu ya? Biasanya kalau gue pribadi ya dari dulu, gue ngeband emang buat slow aja gitu. Enggak Bawa mungkin slow. selalu ada kayak target harus begini, harus dilihat orang begini gitu, enggak sih. Oh, enggak santai aja berarti ya? Kalau misalnya ada respon bagus dari orang itu, gue anggap bonus sih kalau gue. Oh, Karena gue nggak mau kayak ada tekanan segala macam kayak gitu. Slow. Jalanin aja kata Agung kan. Iya. Alon-alon Escalon. Itu mungkin yang membuat Agung enak masuknya gitu kan? Mau nambahin Agung nggak? Tadi cukup. Udah cukup. Nah, berarti kemarin itu sempat lu record. Recordnya sebelumnya di mana? Dan setelah itu record di mana lagi? Boleh tahu nggak sih? Kebetulan kita cinta Tangerang ya, jadi kita recording memberdayakan studio Tangerang aja. Oh, dari Tangerang untuk Tangerang. Studio. NM Studio. Di Perum Tangerang. Buat yang di Tangerang pasti tahu kan Perum. Yang kalau kesana pasti nyasar kan. Tangerang studionya ya. Suka ada jamming lah ya. Karena kalau masuk Perum tuh kayak gangnya sama semua gitu. Itu Perum itu labirin. Bisa masuk ya bisa keluar ya. Itu dulu kayak gitu tuh. Aduh ini gang apa? Makanya itu maling apes kalau mau maling ke Perum, nggak bisa keluar, pusing mana lagi nih gitu kan. Jadi 3 album, 3 rilisan si RK ini, Reject Kids ini semuanya di NM kan? NM. Semuanya. Nah, kalau bahas album, gue akan ngulik soal cover. Kalau baik dari masing-masing cover, interpretasinya apa sih? Dari Unspoken Feeling, No Chapter Has Begun, maupun Home. Atau memang asal cuma cover doang, atau memang lu mau ngasih pesan nih ke buat pecinta musik gitu? Ada sih. Itu tadi kayak yang gue dijelasin. Itu berarti sebenarnya kesinambungan sama Persinambungan. lagunya. Oh, berarti nggak jauh dengan isi lagu ya? Oh iya, kan kayak si Unspoken Feeling ada kayak cowok. Kalau lu buka lebar tuh ada ceweknya tuh jauh tuh. Oh. Itu udah ketahuan tuh isinya pasti tentang love life dan segala macam gitu kan. Iya. Ya masalah Cintaan lah. cintaan Anak teenager. muda. Ya. Masa muda. Terus kalau No Chapter Has Begun kan kayak kita yang gue bilang kan umur bertambah, bertumbuh, mencari jati diri. Nah soalnya tentang itu juga di cover album kayak ada anak kecil kan, 2 orang tuh anak Adam gitu. Terus ada burung juga di situnya. Gitu. Ya kayak lagi mengepakat saya. lagi mencari jati diri lah. Terus kalau yang Home kebetulan si Miao yang bikin. Yang Mio bikin. Coba Mio. Oh. Kira-kira apa sih triggernya itu? Ketika nuangin, oh ini cocok nih jadi cover RK. Simpel sih itu. Gua nemu ada tembok kamar mandi. Tembok kamar mandi, oke. Itu berlumut. Berlumut. Gua foto itu. Oh itu. Ya itu teksturnya dari situ. Gua foto. Terus gua pikir, ini kan home gitu ya. Ya ini home. Dan kalau bisa sampai berlumut gitu, tetap ada gitu maksud gua. Lu menyampaikan apa berarti lumut itu? Iya. Jadi kayak si RK tuh udah jalan lama kan. Udah jalan lama sampai berlumut. Gitu kan. Oh. Jadi ya, Tapi kita tetap harus jaga tapi gitu. tetap harus Secara tidak jauh Iya. apa ya? Ya itulah begitu. Tadi gue inget lupa gue ngomong apa ya. home, ya lu udah sampai berlumut di situ gitu, udah sampai Kalau bisa sampai lama di sampai situ. lama gitu, kalau bisa bertahan. Doa lah berarti sebuah Iya. pengharapan ya. Kayak gitu.
sebenarnya memang hampir sama, mau band mau apa pengennya lama gitu ya, pengen awet gitu kan, Itu normatif. sih nggak sengaja aja nemu oke nih gitu, gua ambil teksturnya gitu kayak gitu. Iya, jadi kalau di album Home sendiri itu sebenarnya emang interpretasi dari si kita yang 4 orang ini, gimana cara kita menjaga band gitu. Kita tuh bener kata si Agung sih, kayak suami istri malah. Oh, Kadang-kadang harus ada yang ngalah, salah satu kan nggak mungkin 4 kepala kan nggak mungkin semua. bukan ACDC berarti kan, Bir? Iya. Kan ibarat doang. Iya kayak gitu. Ibarat ya. Gimana cara kita ngejaga suatu apa ya? Ya hubungan gitu. Biar langsung gitu. Iya. Nah kalau soal masalah lagu-lagunya RK nih, bisa dinikmatin di mana sih? Dan sudah ada publisher belum? Bisa cuma di rejectkids.bandcamp.com karena Oh, kita oke. nggak taruh di mana-mana lagi. Nggak tahu di mana-mana. Kayak Spotify gitu belum sih. Nggak ada. Itu ada alasannya nggak sih? Nggak ada alasan sih sebenarnya, nggak ada waktu aja. Oh, nggak ada waktu. Maksudnya ngurusinnya tuh kayak apa ya? Ya udah ntar diurusin tapi selalu gagal gitu. Jadi ya udah di Bandcamp aja kalau mau dengerin gitu. Oke. Atau bisa email kita kalau mau minta MP3-nya. Emailnya apa boleh tahu? rejectkidsband.bandcamp.com. Udah berarti. Oh ya, buat teman-teman nih yang mau tahu karya-karyanya dari Rejected Kids, bisa di search di rejectedkids.bandcamp.com. Kalau mau minta MP3 album-album kita di rejectedkidsband@gmail.com. Nah, gitu teman-teman ya. Kita santai kok, nggak terlalu gimana-gimana. Nah, ini gue juga ngeliat nih, sampai saat ini ya band sudah berjalan lama, yang gue perhatiin tidak ada video klip. Itu apakah ada alasannya, apakah sebuah strategi branding RK tidak ada ini, atau memang ada alasan lain gitu? Ya, boleh diakui dari umur berdiri sudah lama gitu kan. Ya biasanya ya adalah sekitar 1 video klip minimal gitu kan. Tapi sampai saat ini footage gitu kan. Apakah memang sebuah strategi gitu, strategi dari band RK sendiri? Iya, itu kadang-kadang menjadi sebuah strategi band-band yang pemalas ya. Oh benar. Emang ya, itu alasan itu namanya. Karena Nggak ada sih, kita Nggak ada. kita tuh nggak sempet aja sih. Nggak sempet ya. Karena Mio seorang desainer gitu. Terus ada teman kita Bimo yang biasa bantu Project Kids gitu. Dia bikin video juga. Cuma kita yang enggak gitu. Enggak aja belum kali. Belum. Nunggu lagu yang benar-benar pas nih gitu. Nah kalau di luar kesibukan band nih, aktivitas kalian apa sih kesibukannya di luar band ya? Kalau gue sih ini ya, Apa? Sesibuk? sosibuk. Sesibuk, pengusaha. Pengusaha apa Tir? Lo Tir? Oh, gue berdagang minuman. Minuman. Minuman itu. Minuman segar. Gue berdagang es lah, minuman es. Gitu. Minuman es. Es-esan lah. Berarti itu online atau store gitu Tir? Store sih. Store. Ya, Boleh salah dipromo? satu itu. Kalau mau ini, Nah, Oh ya, ada di @iShield. Itu kayak pinggiran aja sih. @iShield. Pinggiran di daerah Serpong lah. Di daerah Serpong ya, buat teman-teman yang mungkin mampir daerah Serpong, mampir deh ke tokonya Bang Petir. Instagramnya apa Bang? @iShield. @iShield. iShield. Ice Chill. Nah, iya itu. Kalau Bang Miao, gua kesibukannya di luar band, alhamdulillah baru bekerja kembali. bekerja kembali, alhamdulillah. Pandemi kemarin, Hmm, gua graphic design. graphic design, oke. Di agensi gitu, agensi desain. Kayak gitu. Bang Wahyu, gue lupa. Oh, Bang Agung, iya. Gue jagain bandara. Udah, gitu aja. Jagain bandara. Itu apa sih jagain bandara? Sebesar itu udah Selamat jadi datang istri. kakak, gitu. Ya, seperti itulah. Gak jauh. Jagain bandara dari dari tindakan melawan hukum. Udah. Oke. Misalnya gitu. Berarti pandemik ini masih aktif? Masih Gak aktif. boleh sebut ya, Gung? Nggak usah lah. Oh iya, iya. Jangan lah, instansi itu. Kalau gue Hmm, ya karyawan swasta aja lah. karyawan swasta ya. Berarti selama aktif kalian ya? berkarir nih, RK sudah pernah disupport apa aja sih? Mungkin dari lokal brand atau mungkin ya recording kayak tadi gitu kan?
Mungkin teman-teman biar tahu gitu selama RK berkarir gitu. Support nggak ada sih. Nggak ada ya? Kita sendiri aja dulu. Sendiri, Tapi baik. ada sih teman kita yang bantu dari dulu itu salah satu clothing line Clothing line Bandung. di Bandung. Namanya Baby Zombie. Oh, Baby Zombie, gue cuma tahu tuh. Ya teman-teman sih sebenarnya kalau misalnya punya clothing line Mm-mm. mau dipakai nggak apa-apa sih kasih aja. Sebenarnya kita bakal pakai. sebenarnya. Oh, oke. Maksudnya nggak apa-apa gitu. Ya kita kan bantu-bantu juga gitu kan. Kan kadang-kadang ada yang struggle bikin clothing line kan. Ya walaupun sebenarnya sih gue kadang-kadang suka mikir feedbacknya apa ya. Soalnya kan si Rejected Kids ini kan nggak terlalu bukan band besar gitu. Maksudnya ya kadang-kadang itu aja yang kita bingung ngebalas jasanya gitu. Kalau ada yang mau support kayak gitu sih. Cuma Berarti- sejauh ini ya banyak sih yang kayak support Ada, kita. ya. Contohnya salah satunya ya beli merchandise kita kan itu udah support dari teman-teman gitu kan. Masih ada berarti merchandise-nya, Bang Petir? Kita baru rilis merchandise lagi, itu rilis ulang yang No Chapter Has Begun. Kebetulan kan kemarin kita mau recordingnya karena ada pandemic, jadi akhirnya nggak bisa jalan kan. Nggak bisa jalan. Dia tutup segala macam. Terus sekarang kita mencoba buat ngumpulin mood lagi untuk recording untuk album baru, Untuk album baru. rilisan baru lah. Berarti itu termasuk goals ke depannya RK nih ya? Iya. Nah kita mau rilis, akhirnya kita jual merchandise yang No Chapter Has Begun bisa dibeli langsung via Instagram. Via Instagram, Rejected Kids. @Rejected Kids. Iya. Oh, kalau beli merchandise-nya di Instagram Rejected Kids. Iya, gitu sih. Oke, bagi teman-teman yang mungkin mau membeli paket merchandise dari Rejected Kids, silahkan langsung di Lockit nih di Instagramnya Rejected Kids. Lockit. Banyak goals ke depan itu persiapan album atau apa? Goals ke depan untuk RK sendiri atau udahlah begini dulu aja gitu? Atau memang ada niatan hati kecil dari masing-masing mungkin gitu kan? Bikin yuk hit single atau apa? Atau memang udah fokus di home dulu aja gitu? Ya pasti setiap band pasti ada ininya lah, planningnya lah. Planning, ya. Depannya pasti ada. Nah kita rencana kita tahun ini sebenarnya akhir tahun ini mau rilis kan. Rilis. Cuma kayaknya nggak bisa karena masih kayak gini kondisi kan. Rilis yang home. Bukan, yang baru. Yang paling baru. Yang baru. Kalau yang home kan udah lewat. Udah lewat. Mana sih? Gak apa-apa. Mau ngetes. Ya kayak gitu. Ya kita nikmatin aja lah. Nikmatin. Cuma ya sekarang lagi ngumpulin mood aja sih. Ngumpulin gitu ya. Sama waktu sih. Waktu. Karena kan apa ya? Pasti mau. Karena kita masih muda, tapi kita udah punya keluarga. Gitu. Oh, udah punya keluarga semua ya berarti ya. Bagi waktunya juga. Kita muda kok, baru 25. 25. Amin. Iya, itu aja sih ngumpulin mood. Sama sebenarnya sih ada beberapa agenda mau tour lagi gitu. Mau tour. Tour ke ya kemana aja lah gitu kita. Berarti baru cuma ada rencana tour, belum ada kontak-kontaknya nih sama teman-teman yang di luar. Udah Apa sih. sudah? Kita tuh sebenarnya ada agenda mau tour ke Jepang. Ke Jepang. Oke. Tapi kan rencananya mau rilis album dulu dong pastinya kan. Iya, ada Doa, senjata kan? dulu, pemanis lah ya. Kayak gitu. Ya mudah-mudahan doain aja semoga semua tercapai ya, gitu. Buat teman-teman mohon doanya ya, Iya, doa aja. support. Dan jangan lupa beli merchandise, itu juga membantu buat perkembangan RK. Dan pertanyaan terakhir, mungkin harapan atau masukan pesan buat teman-teman nih, khususnya di Tangerang Popang. Boleh? Dua ini? Ada? Pesan lah buat teman-teman musisi. Teman-teman dari untuk Tangerang Popang ya. Respect. Respect. Ya, tetap jaga persatuan. Persatuan. Karena mau gimana pun bentuknya ya, namanya musisi tetap bareng-bareng. Bareng-bareng, rangkul, respect, oke. Apalagi mau 17-an kan, pengaruh. Bang Ayam, Iya. pesannya? Iya, sama paling itu sih. Itu aja sih. Ngantuk, ayam. Begadang ayam. Enggak sih. Udah Masanya udah lewat. masa udah lewat. Ya paling ya di Tangerang udah bagus sekarang, nggak kayak dulu. Dulu kan game-game banyak banget tuh. Kalau yang udah lama tuh main di Tangerang, tapi sekarang udah keren lah Tangerang. Mungkin sekarang karena semakin umur semakin pendewasaan kali ya. Iya, band-band bagus juga udah banyak sekarang.
Ya Tangerang Popang juga lah, biar bisa awet lah, lama lah. Itu ya. Dah, berarti cukup sudah acara sesi. Oh, Bang Petir mau ini nambahin? Namanya nih, Boleh. ya tetap semangat aja lah. Tetap semangat. Karena buat Tangerang Popang dan krunya terima kasih sudah melibatkan Reject Kids di podcast ini. Podcast ini senang sih kita kayak gini-gini. Terima kasih. Semangat ya sampai kalian dapat cuan. Kalian terbayar. Semua sama. Udah. Ya, jadi kesimpulannya dari podcast sesi Rejected Kids ini adalah bawa santai aja gitu. Anak-anak sekelakon ya. Jalanin aja. Jalanin aja lah, ya. Dan sesi episode 2 kali ini berakhir. Sampai berjumpa kembali di sesi episode Tangerang Popang Podcast berikutnya. Dah.